Ya, untuk awal kita klik new, terus kita setting di pilihan eh, create virtual machine-nya itu kita setting jadi Ubuntu dan namanya saya isi pakai nama dan npm saya Yusuf 07056. Setelah itu di memory size kita isi atau kita setting untuk garisnya tidak boleh melebihi warna hijau, jadi kita setting 1 GB. Setelah itu create harddisknya kita pilih create virtual harddisk now. Setelah itu create. Setelah itu kita harddisk file type-nya kita pilih VDI. Next. Stack on physical harddisknya kita pilih dynamic allocated. Ukuran kita tentukan 10 GB. Setelah itu kita pergi ke setting, ke storage, kita klik controller empty-nya, terus kita choose Ubuntu 16.04-nya. Setelah itu kita oke dan sudah bisa kita start. Pada saat instalasi Ubuntu, pilih pilihan install Ubuntu. Setelah itu preparing install Ubuntu, pilih install third party, continue. Setelah itu installation type-nya erase disk and install Ubuntu, install now. Setelah itu continue. Untuk pilihan waktu pilih Jakarta, keyboard setting English US. Setelah itu create username dan passwordnya. Saya pakai nama saya dan npm saya di sini. Jadi setelah itu setelah selesai kita tunggu sampai instalasi selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Melinda, NPM 06 2018 10747. Ya, di sini kita akan melihat bagaimana cara menginstal Ubuntu 16.4 pada VirtualBox. Yang pertama kita ketikkan namanya, nama yang akan dipakai pada perangkat. Lalu kita pilih Linux. Oke, next terus aja. Lalu pada settings itu udah terpilih Ubuntu 32 bit ya. Di settingnya ini kita tentukan lagi shared inputnya jadi bidirectional dua-duanya. Selanjutnya pada sistem nggak ada yang diganti, prosesor juga dibiarin aja ukurannya segitu. Untuk storage-nya kita pilih atau kita fetch datanya, data ini ya, CD Ubuntu-nya dari folder penyimpanan. Ya, sorry. Agak nge-lag ya, sebentar. Oke, kita pilih lagi dari penyimpanan C, users. Kita simpan dari download tadi yang sudah di download, Ubuntu 16.04. Oke, berikutnya langsung kita pilih start. Ya, kita tunggu loadingnya sampai selesai.
Oke, pilih install Ubuntu. Bahasanya bahasa Inggris aja, nggak usah diganti. Langsung klik yang install Ubuntu. Ini kita kasih centang di dua-duanya. Download update while installing Ubuntu sama install third party software. Langsung centang dulunya, continue. Ini nggak usah khawatir yang masalah iris disk itu, langsung install now aja. Oke, continue. Kita pilih Jakarta. Untuk bahasanya tetap bahasa Inggris. Lalu klik continue. Kita isi namanya, terserah namanya kita pakai di sini. Nama saya sendiri Cindy 07047, passwordnya juga tentuin password sesuai yang gampang aja. Itu nama defaultnya bisa kita ganti biar nggak panjang-panjang. Lalu tuliskan password dan klik continue lagi. Kita tunggu prosesnya, di skip aja, nggak, maksudnya di pause dulu. Ini makan cukup waktu lama, jadi setelah selesai nanti akan disuruh nge-restart komputer. Lalu kita klik restart now dan program Ubuntu-nya bisa mulai. Nah, ini terus kita masuk dengan password yang tadi udah dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihsan Nugroho dengan NPM 07058 ingin mempresentasikan tentang cara untuk menginstal sebuah OS Ubuntu di VirtualBox. Di sini saya mendapatkan tugas dari praktikum jaringan komputer dengan ID kelompoknya JK177 dengan soal praktikum yang pertama ini install OS dengan Debian beserta package-nya yang digunakan menggunakan aplikasi VMware sejenisnya. Saya di sini menggunakan VirtualBox. Oke, lanjut saja karena sebelumnya jangan lupa untuk download aplikasinya VirtualBox-nya lalu download OS tentunya. Jadi di sini menggunakan Linux-nya tidak menggunakan Ubuntu. Menggunakan Ubuntu enggak. Karena Ubuntu saja. Karena sudah ada yang dulu. Lanjut masuk ke bentar. Saya minimize nah sini. Masuk ke Oracle-nya, habis itu kita pencet yang new. Masukkan namanya OS kita namanya apa? Seperti ini. Pilih Linux, lalu bitnya berapa, untuk berapa ada di sini. Itu kita next. Pilih RAM-nya berapa, saya pilih langsung default aja 1. Kita split dan kita next saja ini. Next. Ini besar storage-nya kita. Kita defaultkan 10. Oke. Sini sudah ada. Tapi ini masih kosongan belum kita isi disk untuk kita isi disknya sekarang. Kita isi disknya sekarang. Untuk kita start ini nanti dia akan keluar untuk input disknya. Nah, seperti ini bila sudah ada. Kalau belum ada kalian klik ini add. Habis klik add, pilih lokasinya. Habis itu pilih filenya. Begitu kalian klik open. Udah, habis itu kalau sudah kalian klik ini, kalian close. Nah, bentar.
Oke, maaf sebelumnya ya, tadi terdapat kesalahan teknis kayak menghambat VirtualBox-nya akan ngetok, tidak bisa dipencet. Lalu kita tadi saya coba bikin awal lagi. Oke, kalau sudah kita pilih, lalu kita start. Ini standar penginstalan, kita konfigurasi. Ini nanti keluar instalasinya ya. Langsung kita install saja Ubuntu. Lalu kita klik ini, download update. Jadi dia itu mendownload update ketika kita mendownload Ubuntu juga. Ya, saya restis install Ubuntu. Kalau kalian ingin memilih partisi ya silahkan saja, tinggal klik ini untuk mempartisinya. Saya sih langsung next, langsung install saja, nggak pakai banyak ngomong, continue. Ini untuk wilayah region kita, nanti fungsinya sama apa di waktu jamnya nanti menyesuaikan. Kita pilih Jakarta, negara kita, lalu kita untuk keyboard layout karena tidak bisa terhalang ini, kalian geser ini loh. Nah, sebelah sini ini kalian geser, nah jangan sini, nanti ini nggak bisa, terus ini nggak bisa, dari sininya continue saja. Udah, di sini lanjut ke memberikan nama. Saya memberikan namanya default saja, nama saya npm. Udah, isi password. Klik continue. Udah, ya, langsung akan mendownload. Di sini karena mendownloadnya agak lama, jadi saya akan percepat saja. Ketika downloadnya udah selesai installnya udah selesai atau hampir, nanti di sini nanti saya akan record kembali. Sebelumnya untuk kayak melihat untuk installannya, saya akan biarin dulu sampai dia dalam tulisan install. Seperti ini. Ini namanya install. Untuk installnya ini akan punya waktu agak lama dikit. Jadi sabar aja. Ini saya akan videonya saya post bentar ini. Oke, bentar. Yuk, kembali lagi sama saya. Di sini untuk instalasinya sudah selesai. Memakan waktu berapa lama ya? 15 menit lebih, nggak tahu. Di situ tinggal kita klik ini restart. Kita pakai Ubuntu versi untuk desktopnya. Nah, ini di sini kita klik enter pada keyboard. Nah, oke. Lalu dia akan masuk ke menu untuk apa namanya? Awal login. Nah, di sini. Ya, di sini saya Yusuf Krisna. Ya, saya sudah menyeting sebenarnya, membuat settingan untuk apa static IP statiknya untuk servernya. Jadi di sini saya pakai jadi device saya interface-nya namanya ini, terus IP-nya namanya ini, terus address-nya saya pakai yang IP kelas C yang saya buat di modul 1. Jadi address-nya ini, netmask-nya ini, dan juga network-nya ini, dan gateway-nya ini. Setelah itu sudah saya simpan. Nah, setelah itu if after lebih dahulu ya, tadi untuk masuk ke nano itu tadi pakai ini network nano etc network interface. Nah, setelah itu digunakan if up untuk merestartnya. Nah, untuk yang setelah itu kita gunakan untuk mengecek IP-nya pakai if config enp 0s3 ini ya. Sudah terset tadi kan 192.168.1.63 broadcastnya ini, masknya ini. Nah, setelah itu kita ping di sini 192.168.1.1 ini. Nanti akan jika sudah terkonek maka akan jadi seperti ini ya. Nah, setelah itu untuk di settingnya untuk di Windowsnya, pertama kita setting di Ethernetnya VirtualBox-nya. Jadi di sini kita setting. Nah, di sini kita setting untuk IP address dan subnet masknya kita samakan dengan yang ada di sini. Jadi 192.168.1.1.255.255.192. Oke kan. Nah, setelah itu kita matikan dulu firewall-nya. Firewall-nya kita matikan dulu seperti ini di sini. Terus kita matikan seperti ini. Nah, untuk setelah itu kita coba cek ping. Nah, di sini saya menemukan errornya. Error saya adalah di ping ini tidak bisa tersambung. Jadi coba. Yes, titik 1.1. Nah, yang bagian ini dia tidak mau terkoneksi. Ya, sekian dari saya. Ya, saya ganti ke kelompok saya yang lain.
Stop. Wes, ayo. Wes, Saya rekam tadi. wes ngerekam. Assalamualaikum Kata Fus. warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Muhammad Sundro dengan NPM 0758. Saya ingin menjelaskan tentang yang soalnya konfigurasi DHCP untuk klien Windows di servernya Atur Ubuntu. noisan gak apa-apa san. Dan gak kalah karo suara kipas. Oke. Di sini konfigurasinya untuk yang DHCP di dalam Ubuntu ini kita pertama-tama awalnya untuk kita setting dulu IP-nya. IP-nya yang soal nomor 2 ini setting DHCP ini didasarkan dari soal nomor 1 yang bukan soal modul 1 yang di kemarin nah di sini IP-nya terbaca di kelas C ini 192.168.1.1. Lalu subnetnya saya ambil yang 25 di sini. Nanti dalam setting DHCP-nya ini kita ambil dahulu ini update sebelum kalian mengotak-atikkan networknya. Kalian update dahulu apt.get update untuk yang versi Ubuntu-nya. Di situ kalian install dahulu. Ini saya mengalami kesalahan karena install paketnya terakhir sehingga networknya telah diubah, lalu internetnya tidak mau masuk. Di sini terdapat error kan waktu apt.get install ini ist DHCP server ini waktu aku jalankan ternyata tidak bisa, error karena jaringannya sudah terputus duluan. Jadi saran ini dilakukan dahulu. Setelah itu kalian masukkan setting interface-nya di sini. Jangan lupa gunakan ifconfig dulu. Setelah ifconfig diituin pilih yang atas dulu itu interface-nya namanya apa, lalu masukkan ke sini. Jadi lalu interface ini ketikkan juga nama interface-nya, net static. Habis itu address-nya ini diambil dari yang tadi, yang IP ini. Netmask-nya juga ambil dari sini. Lalu gateway ini didapat dari mana? Gateway ini didapat dari subnet kelas kedua. Yang ini, maka subnetnya gateway-nya ini 128. Lalu networknya yang mana? Dari host pertama, subnet pertama 1.1. Habis itu kita simpan dengan TLS. Jangan lupa kalian ISUP. Lalu ini nama interface-nya. Kalau sudah kalian seperti ini, lalu kalian di ifconfig. Kalau sudah terganti maka akan berubah menjadi seperti ini. Ini punya saya juga error karena harusnya yang di sini namanya adalah address dari pin ini karena saya sudah set. Tapi ini bisa saya pin untuk yang 1.2-nya. Ini bisa masuk ini. Cuma untuk setting DHCP-nya saya belum karena DHCP-nya belum keinstal dan networknya sudah terganti duluan. Untuk setting di Windows-nya sama yang kayak tadi teman saya. Di awal-awal di control panel di bagian ini network and internet, klik yang ini network sharing server. Habis itu klik yang adapter setting, lalu klik yang virtual ini host only, klik yang properties, setelah klik yang properties, klik yang ini internet protocol version 4 TCP IP v4. Lalu masukkan IP-nya untuk yang tadi, IP-nya kan kita kan 92.2 ini. Habis itu subnetnya masukkan juga. Jangan lupa di OK. Setelah di OK, ini di OK saja. OK, close. Habis itu jangan lupa untuk setting yang firewall-nya matiin. Firewall matiin itu dapat dari sini. Kemudian sudah ada firewall, klik yang tadi di control panel, security di firewall, habis itu matikan di turn Windows. Ini saya sudah matikan awalnya. Awalnya kan dari turn on, habis itu saya off-kan. Setelah itu kalian buka CMD saja, landing saja. Nah, tidak berjalan karena saya DHCP-nya tidak bisa. Kalau berjalan ini sangat sakti. Loh, Wah, sakti kan? Wah, sakti iya karena ini dia ngambilnya dari Windows, bukan dari Ubuntu-nya. Sekian. Punya saya errornya itu sih. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Melinda, NPM 07047. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 2 jaringan komputer praktikum. Yang pertama kita harus install Ubuntu. Nomor 1
Ya, sudah saya install di VirtualBox-nya. Yang kedua yaitu setting DHCP, tapi untuk saya di sini masih belum berhasil. Jadi yang saya lakukan hanya seperti ini, mengikuti langkah-langkah, dan masih banyak yang fail. Oke, ini setelah sudah masuk ke rootnya, lalu kita ketikkan nano etc DHCP bukan yang ini, nano etc network interface, lalu setelah itu init d networking restart, maka nanti akan keluar jendela, dan di situ nanti kita isikan jendelanya dengan ini kita lihat di sini. Nah, dengan IP yang sudah digunakan pada modul 1 dan juga netmasknya, network serta gateway-nya. Oke, setelah selesai kita Ctrl X dan kembali ke sini. Untuk langkah selanjutnya kita buka kontrol panel network and internet, network sharing center. Stop. Bisa wis ayo 1 2 3 saya. Ya, setelah kita membuka di ini tadi kontrol panel, kita isikan ini, tapi ternyata gak bisa, error. Makanya kita close aja. Jadi kesalahannya di situ. Makanya waktu dari modul 1 itu udah salah. Jadi setelah modul 2 ini IP-nya nggak bisa dimasukkan atau nggak sesuai. Makanya setelah di if config keluarnya angkanya IP nggak sesuai sama yang dimasukkan di awal. Baik, demikian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami kelompok JK 177. 177. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.